Bismillah wa bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Tahiyatan min qalbin asyikin bi ikhwanihil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi tahirin wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhas sadah wa sayyidat fi hadzal sabah al mubarak? Bi khair, alhamdulillah. Ana sa'idun jiddan bi hadzal liqa' fa aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid. اليوم سنواصل درسنا في اللغة العربية وهذه هي سلسلة من سلسلات تعليم اللغة العربية للمرحلة المتوسطة الثانية. ووصلنا اليوم إلى درس القراءة بعد أن قمنا في اليوم الماضي وهو في يوم الاثنين تعلمنا الاستماع ورأينا أننا قد حصلنا على النجاح الباهر في تعليم الاستماع. قد انتهينا نحن من إعادة كتابة المادة المسموعة واليوم سنواصل درسنا في درس القراءة. هل تذكرون ما هي معاني القراءة في اللغة العربية أيها السادة والسيدات؟ Ingat, ada berapa makna qiraah di dalam pelajaran bahasa Arab? Mayazkur. Siapa yang ingat? Qiraah itu maknanya ada berapa kalau kita belajar bahasa Arab? Udzakirukum jami'an anna lil qiraah thalathatu ma'anin. Thalathah ma'anin. Ada 3 pengertian dasar ya untuk qiraah dalam konteks belajar bahasa Arab. Al-ma'na al-awwal min al-qiraah fi darsil lughah al-arabiyyah. Al-ma'na al-awwal huwa an-nutqu bil ahruf al-maktubah. Yang pertama, qiraah itu artinya melafalkan huruf-huruf yang tertulis. Hadza huwa al-ma'na al-awwal. Wa hadha al-ma'na fil bidayah yatatallabu minna an na'rifa al-makharij li kulli al-huruf al-maktubah bil lughah al-arabiyyah. Itu yang pertama, bahwa kita sudah terbiasa bagaimana makhraj, bagaimana melafalkan huruf demi huruf yang ada di dalam bacaan kita, yang tertulis di dalam bacaan kita. Wal makna ats-tsani minal qiraah wa huwa fahmu ma kutiba atau fahmu al-makru. Pemahaman yang kedua, al-qiraah itu artinya kita memahami apa yang ada, apa makna yang ada di balik bahan bacaan kita, di balik materi yang kita baca. Wa hadzal makna yahtaju ila fahmi al-mufradat wa fahmi at-tarakib al-mustakhdamah fi kulli jumlatin allati fi kulli jumlatin naqra'uha. Membaca dalam pengertian yang kedua ini menuntut kita untuk memahami makna kata-kata, makna ungkapan, serta pola-pola kalimat yang digunakan di dalam bahan bacaan. Hadza huwa al-ma'na al-awwal wal ma'na ats-tsani minal qiraah fi ta'allumil lughah al-arabiyyah. Makna yang pertama maupun makna yang kedua karakternya berbeda. Untuk yang kedua mungkin saja tanpa suara, tetapi untuk makna yang pertama itu mengharuskan kita bersuara. Sedangkan al-qiraah dalam pengertian yang kedua, suaranya mungkin bukan bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Indonesia dalam bentuk diskusi tentang apa yang kita pahami dari suatu bacaan. Tayyib, ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram,
rahimakumullah wa azakumullah jami'an, as'adallahu awqatakum ayyamakum. Ibu bapak yang kami hormati, wal makna al-akhir wa hadzal makna khasun bil lughah al-arabiyyah. Pengertian membaca yang terakhir au at-tsalis ini menjadi karakter khusus dalam pelajaran bahasa Arab. Wa ma huwa al-ma'na at-tsalis lil qira'ah fi ta'allumil lughah al-arabiyyah huwa qira'atu i'rab. Yang ketiga artinya membaca secara i'rab. Ini tentu tidak bisa maksimal kalau langkah pertama al-qira'ah bimakna at-talaffuz bil kalimah au an-nutqu bil ahruf, dan kalau fahmul makru lam yakun muktamilan ladaina. Untuk bisa membaca i'rab tentu tidak akan tuntas secara maksimal kalau kita tidak terbiasa melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab dan kalau kita tidak memahami isi bacaan kita. Falidzalika inda ta'allumil qira'ah bil lughah al-arabiyyah fanabda awalan bi an-nutqu bil ahruf al-arabiyyah. Yang pertama, langkahnya adalah kita berlatih mengubah tulisan-tulisan Arab menjadi bunyi-bunyi bahasa Arab. Pada bagian ini, maka kami sering mengatakan yang penting bunyi saja dulu, yang penting bersuara saja dulu. Mungkin bukan keterampilannya yang langsung meningkat, tapi paling tidak kendala-kendala, halangan-halangan secara psikologis seperti rasa malu, rasa takut, rasa enggan untuk melangkah, kita bisa atasi dengan langkah yang pertama ini. Wa ba'da dzalik, setelah itu baru kita memahami. Nah, pada saat memahami tentu kita akan banyak bergantung pada pemahaman mufradat. Walakinna ansahu lakum jami'an wa ana qultu fi liqa'atina as-sabiqah. Tapi saya ingatkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan di dalam memahami bacaan, hindari kebiasaan menerjemahkan kata per kata. Yang kita perlukan adalah mencoba memprediksi makna secara umum, membangun hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, melihat hubungan antara kalimat dengan tema yang kita bahas, lalu kita gunakan pengetahuan lain yang kita miliki terkait dengan tema. Al-mawdu'at allati sanadrusuha fi hadzal fasl hiya mawdu'at diniyah. Tema-tema keagamaan yang kita pelajari, mawdu'at diniyah, tema-tema keagamaan, hiya mawdu'at amma, mawdu'at sya'i'ah, mawdu'at ma'lufah, wa mawdu'at la al-mawdu'at allati na'rifuha katsiran fi hayatina. Tema-tema keagamaan yang kita pelajari sebenarnya adalah tema-tema yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena itu kita harapkan ibu bapak bisa memanfaatkan pengetahuan wawasan umum yang kita miliki, misalnya tentang al-wudu, kita sudah tahu semua, tinggal kita konteskan dalam bahasa Arab. At-tayammum nahnu aidan arafna wa ta'alamna katsiran an hadza al-mawdu. Sudah kita pelajari, tinggal bagaimana kalau kita manfaatkan di dalam memahami teks-teks berbahasa Arab. Wa ba'da dzalik idza intahaina, itulah yang menjadi syarat untuk kita bisa lega, bisa mudah, bisa menikmati apa yang kita sebut dengan qiraah i'rab. Jika dua langkah pertama masih belum teratasi, terkadang itu yang menyisakan beban di masa yang ketiga. Jika periode pertama belum tuntas, itu akan menjadi kendala untuk periode kedua atau tahap kedua, dan itu yang akan menjadi penghalang untuk kita sukses pada tahap ketiga. Likulli marhalah al-afdal an natafawwaq ala al-maharah al-mutatallabah likulli marhalah. Idealnya, ibu bapak sekalian, al-afdal wa alladzi natamannahu, idealnya al-afdaliyah, yang paling utama, idealnya kita al-mithaliyah, idealnya kita tuntas pada tahap pertama, sehingga tahap kedua akan menjadi lebih mudah, begitu juga dengan tahap yang ketiga. Lidzalika min ajli dzalika kulliha ana ka musyrif wa ka mudarris wa ka muhadir li hadzal fasl atlubu min samahatikum as-saraha bikulli sarahah wa as-sarahah minkum an tukhbiruni kullama tuwajihunaha min khilal hadhihi al-amaliyah
yakni at-tadrib alal qiraah. Karena itu Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Ayah Bunda, kami sangat berharap keterus-terangan, keterbukaan Ibu Bapak untuk menyampaikan, mengungkapkan apa yang Ibu Bapak sudah bisa, apa kendala yang dihadapi, wa ba'da dzalika nuhawil al-usul alal hulul. Setelah itu kita coba untuk mencari solusinya. Itu ya Ibu Bapak, kita ini adalah usroh, kita adalah sebuah keluarga, semua ingin bisa, semua ingin melangkah sesuai dengan gaya masing-masing. Baik, ayuhar rais, madza ittafaqtum alai? Mana Pak Ketua yang disepakati? Hal nuasil al-maudu al-wudu au nahnu nabda di maudu jadid. Apakah kita akan lanjutkan membahas tentang al-wudu ataukah kita akan mulai dengan judul baru? Hal nuasil bi al-maudu al-wudu idzan idza aradna an nuasil fa nakhtu ila at-tamrinat as-safha as-sadisah atau safha sittah. Wa illa kalau kita ingin yang baru fa nahnu sanabda bi al-maudu al-jadid safha 15 bil maudu at-tayammum. Yang mana hasil kesepakatan keluarga besar menengah 2 sip pertama, apakah akan melanjutkan judul al-wudu, berarti kita akan ke tamrinat, atau kita akan berlatih dengan materi yang baru, judul yang baru, at-tayammum. Ayyuhar rais. Mujud. Au man minkum yuridu an yukhbirana. Au hal minkum man yuridu an yuballighana al-ittifaq. Ada yang ingin menyampaikan kesepakatannya? Winda, silakan Winda. Belum ada suara dari teman-teman, Ustaz. Faman nas'alu. Ibu Bapak sekalian, bagaimana? Belum ada persiapan? Belum ada yang disiapkan? Apakah melanjutkan al-wudu dengan tamrinatnya ataukah dengan judul yang baru? Tetap berwudu, Ustaz. Nabda bil wudu? Naam, berwudu. Baik. Baik. Kalau begitu silakan Ibu Bapak sekalian kita buka halaman yang 6, tamrinat. Baik. Waman yabda. Siapa yang akan mulai untuk berlatih membaca? Ana Ustaz. Tafadhali ya Sayyidah Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib an as alta yatai. Mada fa'altu Mahlan. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Mada. Bu, pelan-pelan ya, Bu. Nah, Satu baris kita bahas. Ya, supaya ada ilmu ya, supaya ada ilmu. Coba satu baris dulu, Bu. Tamrinat. Ajib an as alta la. Orangnya tadi nunggu di situ. Iya, baik. Bu Penny, coba kita pakai itu ya, pakai ilmu dasar ya, ilmu dasar. Apa yang Ibu bisa kenali di dalam apa yang Ibu baca tadi ya? Kalau artinya, maksudnya paham ya, Bu? Paham ya maksudnya ini ya? Kalimat yang baru dibaca, paham ya? Membaca. Apa? Jawab. Menjawab ya. Menjawab, iya Ustaz. Disuruh menjawab gitu ya? Iya. Iya. Apa yang perlu dijawab menurut kalimat tersebut? Yang perlu dijawab pertanyaan. Iya, bagus ya. Ya, jadi ini
bermakna menginformasikan supaya kita menjawab beberapa pertanyaan. Coba Ibu kita lihat ya, apakah di situ Ibu melihat ada mubtada khobar atau fi'il fa'il atau mudhof ilaih atau man'ut na'at. Nah, coba itu. Atau jar majrur. Kira-kira mana yang Ibu bisa kenali dari segi itu? Pertanyaan ma, Ustaz. Apa, Bu? Pertanyaannya mada apa? Belum, Ibu Solihah. Belum nyampe ke situ, Bu. Oh iya. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya. Maaf. Pelan-pelan, enggak ojo ke susu. Aja ke susu. Pelan-pelan ya, Bu. Gitu. Kita sudah banyak ya membaca bahasa Arab, tapi mungkin kita jarang untuk mendalaminya. Jarang mendalami berdasarkan ilmu yang kita miliki. Saya ulangi ya, Ibu. Apakah di dalam kalimat tersebut Ibu melihat ada mubtada khobar atau fi'il fa'il atau mudhof ilaih atau man'ut na'at atau jar majrur? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu bisa banyak. Yang mana, Bu Penny, yang Ibu bisa lihat di dalam kalimat tersebut? Fa'il. Yang mana, Bu? Fi'il dan fa'il ya? Fa'altu. Ada fi'il fa'il ya? Fa'il. Ada fi'il fa'il ya di situ ya, Bu? Kalau seumpama Ibu tidak ada ide sama sekali, tidak perlu merasa terbebani ya untuk mengakui, saya nggak punya ide sama sekali, Pak Guru. Lam afham syai'an ya Ustaz. La ba'sa. Tidak apa-apa, Bu. Nanti kita akan libatkan ibu bapak yang lain, sehingga Ibu juga bisa istifadah, bisa mengambil manfaat dari diskusi kita. Saya ulangi lagi tadi, seperti yang pernah kita tawarkan ya pada pertemuan kita sebelumnya, modal dasar untuk bisa membaca dengan i'rab dengan cocok. Yang pertama, apakah ada mubtada khobar, ataukah fi'il fa'il, ataukah mudhof ilaih, ataukah man'ut na'at, ataukah jar majrur. Anggaplah ini Pancasilanya kita. Pancasilanya kita. Yang mana yang Bu Penny bisa kenali dari kalimat yang baru saja Ibu baca? Kurang paham, Ustaz. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ibu Bapak yang lain dari Pancasila mana yang ada di dalam bacaan tadi? Pak Guru, Ajib, fi'il fa'il. Oke, bagus. Yang lain? Hati-hati. Aspilati. Alati. Mabdur. Yang lain? Selain Pak Idham, coba yang lain ikut berbagi selain Pak Idham. Pak Idham tadi sudah membantu kita ya, Bu Penny. Ini jadi ajib itu fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Itu apa maknanya, Bu Penny, ajib? Ajib menjawab. Nah, menjawab itu kan sebuah perbuatan ya, Bu. Iya. Ya, perbuatan itu dalam bahasa Arab itu dekat dengan fi'il. Ya, jadi kalau ada kata yang Ibu pahami bermakna perbuatan, ya, bermakna perbuatan, loh, itu mendekat sekali dengan apa yang disebut dengan fi'il dalam bahasa Arab. Ini adalah pemahaman dasar betul sebenarnya, tapi karena ini terlalu dasar bisa jadi ibarat sumur sudah mengendap di bawah betul dulu,
Ibu, Bapak sekalian pernah belajar isim, fiil dengan harf. Ya, namanya isim, ada fiil dan harf. Ketika ada kata yang menunjukkan makna perbuatan, itu dekat dengan fiil, gitu ya. Namanya perbuatan, itu ada yang melakukannya, gitu ya. Kalau ada yang bermakna perbuatan, kemungkinan besar adalah ada yang melakukannya. Nah, pada saat yang sama, Ibu Bapak, saya ingin ingatkan, lebih teliti lagi untuk membedakan antara fiil dengan masdar. Oke, bagaimana? Kenapa perlu berhati-hati di situ? Karena fiil itu ada kata yang bermakna perbuatan dan ada yang melakukan. Itu. Sedangkan kalau masdar bermakna perbuatan, tapi tidak selalu menunjukkan ada yang melakukannya. Mbak Bu Penny, ini ajib tadi maknanya apa? Jawab. Iya, Menjawab. siapa yang menjawab? Yang menjawab yang ditanya, yang menanyakan. Ini Yang berarti jeruk menjawab yang makan jeruk ditanya. ya. Yang, Ini yang jeruk ditanyakan. makan jeruk ya. Yang menjawab adalah yang bertanya gitu. Yang itu, yang menjawab yang ditanya, Ustaz. Iya, yang ditanya. Coba Bu Penny, coba ini kita ini ya, memori ya, mengenang masa lalu. Ini fiil apa namanya? Ajib ini fiil apa namanya? Fi'il madhi. Iya, bagus ya. Kalau fiil madi itu dari segi waktu sudah apa belum? Oh, sudah. Sudah. Ini sudah dijawab apa belum dijawab? Belum. Iya, berarti kurang cocok kalau itu fiil madin. Coba pilih yang lain, Bu. Selain fiil madin, kemungkinannya fiil apa? Fi'il mudhari. Apakah ini fiil mudhari? Tidak ada iya-nya. Ya, tidak ada ya. Ibu kenalnya iya gitu ya. Padahal iya juga punya teman-teman yang lain gitu. Berarti bukan ya, mudhari. Kalau bukan madin, bukan mudhari, berarti fiil apa ini, Ibu? Fi'il amr. Iya, amr. bagus. Fiil amr itu apa? Perintah. Iya. Apakah di sini menunjukkan perintah? Apakah ini menunjukkan perintah? Iya, Ustaz. Ya, bagus. Berarti kan lebih enak begitu ya. Lebih cocok. Tadi menduga fiil madin masa lampau. Ini ternyata belum. Enggak cocok itu, ilmunya enggak cocok. Diduga fiil mudhari, Ibu kenalnya iya. Enggak ada iya-nya, enggak cocok begitu. Kalau ini kan cocok nih. Ini diduga fiil amr perintah. Apakah di sini ada mana perintah? Iya, Pak Guru. Oh, berarti cocok namanya itu. Gitu ya. Jadi nanti Ibu, ini ilmunya sudah penuh itu informasinya. Cuman belum ada ya, belum ada jalan tol antara satu ilmu ke ilmu yang lain gitu. Makanya harus dibangun jalan tol dengan cara apa? Dengan cara mengucapkannya, dengan cara mengatakannya. Itu hanya kita menghubungkan satu jalan ke jalan yang lain. Bu Penny, kalau ini fiil amr ya, kalau ini fiil amr, itu bisa dikenali ini enggak? Bisa dikenali domirnya enggak? Domirnya sukun. Domir. Oh, domir ini. Coba Ibu ini ya, biar bersambung ya, jalan tolnya biar bersambung ya. Ibu sebut saja apa domir yang Ibu ingat? Iya. Iya. Guna. Iya. Anta. Iya, terus? Anti. Iya, terus? Antuna. Iya, oke. Terus? Terus masih ada? Nahnu. Iya, bagus. Masih ada? Sudah. Huwa, hiya. Iya, oke ya.
Ya itu ya. Jadi ke sana ya. Kalau kita mengatakan domir, jamaknya domair, begini lanjutnya. Dari domair yang tadi Ibu sudah sebut dan Ibu ingat, kira-kira ajib ini domirnya yang mana? Tadi Ibu sebut huwa, apa ajib ini domirnya huwa? Tadi Ibu sebut hiya, apakah ajib ini domirnya? Ibu Bapak dulu, Ibu Bapak sekalian, kalau belajar fiil dulu apa? Kata kuncinya apa kalau belajar fiil? Kata kuncinya. Ibu Bapak kalau belajar fiil dulu kata kuncinya apa? Tidak ada tanwin, Ustaz. Oke, apalagi kata kuncinya? 3 huruf. Oke, terus apalagi ilmunya? Huruf mudharaah, Pak. Pak Ya, Guru. terus apalagi ilmunya? Nggak mungkin jazm. Ya, apalagi ilmunya? Nggak mungkin, salah. Bukan jazm. Jar, nggak mungkin jar. Apalagi ilmunya? Baik. Ini saya share untuk Ibu Bapak sekalian. Ya, ini yang dasar ya. Kalau itu udah ilmu tingkat tinggi semua. Ilmu tingkat tinggi semua. Ini apa? Yang dasar ya. Yang dasar. Kalau kita bicara tentang fiil, maka kita bisa pakai rumus ini. Kita bisa pakai rumus berikut ini kalau kita mengenali fiil. Apa rumusnya? Ini menghormati nyonya ini ya, untuk menghormati nyonya ketua. Apa bacanya? Apa? Putri. Iya, bagus. Jadi rumusnya untuk fiil itu putri. Ini yang dasar betul ya. Sebelum tadi nggak mungkin jer, katanya tadi 3 huruf, katanya apa, katanya itu apa? Itu. Ini bukan mau mempertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila, bukan. Yang bukan mempertentangkan antara ilmu ibu bapak yang sudah dimiliki dengan yang ingin saya bagi. Tapi ini apa? Alternatif, dasar betul. F ini adalah singkatan dari fiil. Ya, jadi fiil. Kemudian U ini ada 3. U-nya ada 3. U yang pertama ini adalah singkatan dari kata perbuatan. Artinya kalau ada kata fiil itu menunjukkan perbuatan. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan hati. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan otak. Kalau perbuatan hati apa, Ibu Bapak sekalian? Perasaan. Iya, apa? Perasaan itu apa saja? Bahagia. Sedih. Iya. Senang. Ya, itu semua nanti ada fiil gitu. Ya, bahagia, senang, sedih, gembira. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata-kata itu adalah kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu bisa fiil. Bahagia, ya, artinya dalam bahasa Arab yang bermakna bahagia itu bisa dalam bentuk fiil. Sedih dalam bahasa Arab bisa dalam bentuk fiil. Karena itu Ibu Bapak, saya termasuk yang sedikit orang yang tidak begitu klop kalau ada yang mengatakan fiil adalah kata kerja. Masalahnya seperti ini nanti, ketemunya begini. Ya, masalahnya seperti ini. Saya lebih memilih bahwa fiil itu menunjukkan perbuatan. Ya. Ya, perbuatan itu tidak selalu kata kerja. Seperti apa tadi? Perbuatan hati yang disebut dengan perasaan itu adalah dalam bahasa Arab bisa jadi nanti diungkapkan dengan fiil. Termasuk juga perbuatan otak. Apa? Pekerjaan otak kita apa? Mikir. Ya, mikir,
merenungkan, menghayati, ya, merenungkan, menelaah dan sebagainya. Itu yang pertama, U yang pertama. U yang kedua, yang namanya fiil dalam bahasa Arab itu dia mengindikasikan waktu. Oke. Waktu. Kalau ada kata yang bermakna perbuatan tidak terkait dengan waktu, itu nanti masdar. Itu nanti masdar, itu yang membedakannya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, bahwa fiil dalam bahasa Arab itu dia mengindikasikan mengindikasikan apa? Pelaku. Jadi kalau namanya fiil dalam bahasa Arab itu, kita bisa langsung dapat informasi, ya, dasar ini dasar ya. Kita bisa langsung dapat informasi siapanya. Gitu ya. Kita bisa langsung nanya dan ada jawabannya. Misalnya bandingkan dengan bahasa Indonesia, mengapa saya tidak selalu klop kalau ada yang mengatakan fiil adalah kata kerja. Misalnya kalau saya tulis kata ini ya dalam bahasa Indonesia. Apakah Ibu Bapak punya informasi siapa yang baca? Belum. Enggak. Belum. Tapi bandingkan dengan bahasa Arab. Bandingkan dengan bahasa Arab. Apa Ibu Bapak dapat informasi siapa yang baca? Dapat informasi siapa yang baca? Siapa? Saya. Oke, bagus. Apakah Ibu dapat informasi siapa yang baca? Tidak. Dapat. Saya dapat. Siapa yang baca? Dia. Iya. Dia yang baca. Dapat. Coba, dari mana dipahami kan ada penanda-penandanya? Lihat berikutnya. Apa Ibu dapat informasi siapa yang baca di qiraah? Tidak. Tidak. Nah, berarti dia ini lebih dekat ke kata kerja tuh. Ini namanya masdar. Ini namanya masdar. Qiraah itu masdar. Qiraah itu masdar menunjukkan ada perbuatan tapi tidak ada informasi siapanya. Siapanya. Itu mirip, lebih mirip dengan bahasa Indonesia yang kita sebut dengan kata kerja. Coba lihat qiraah. Apa bisa dapat informasi kapan, sudah, sedang, atau akan membacanya? Tidak. Tidak. Sama dengan baca. Kalau kita mengatakan baca, apa kita dapat informasi apakah sudah, apa sedang, atau akan membacanya? Belum. Belum. Bandingkan dengan aqra'u. Apa dapat informasi sudah atau sedang bacanya? Sedang. Oke, gitu ya. Beda dengan qiraah. Apa sudah dapat informasi sudah atau akan membacanya? Sedang. Sudah, karena itu kan qiraah madin. Nah, karena itu saya kemudian mengatakan bahwa kita kalau mengatakan fiil adalah kata kerja, itu kita memiskinkan diri kita sendiri. Kenapa memiskinkan diri kita sendiri? Karena kita hanya pertamanya aja yang dapat. Gitu ya. Kalau kita mengatakan fiil adalah kata kerja itu kita memiskinkan ilmu kita karena yang langsung nyantol di dalam pemahaman kita, di dalam benak kita adalah perbuatannya saja. Tidak masuk di situ ada waktunya, tidak masuk di situ ada pelakunya. Bisa diikuti penjelasan dasar ini, Ibu Bapak sekalian? Bisa. Bisa. Nah, baik. Begitu juga halnya tadi, Bu Penny, untuk kata ajib, coba itu pada unsur ininya. U yang ketiga, siapa yang menjawab?
ini sangat erat kaitannya dengan apa? Ya, sangat erat kaitannya dengan domir dari kata tersebut. Sangat erat kaitannya dengan domir dari kata tersebut. Domir ini nanti sangat erat kaitannya dengan pelaku. Pelaku ini nanti sangat erat kaitannya dengan subjek. Gitu ya. Sangat erat kaitannya dengan subjek. Sehingga nanti gitu ya. Sehingga nanti ini yang sangat erat kaitannya kalau di dalam struktur kalimat ya, konsep pelaku pada fiil ini sangat erat kaitannya dengan fa'il ya. Sangat erat kaitannya dengan mubtada. Gitu ya. Jadi kembali lagi ini sebagai ilmu dasar atau katakanlah ini menu tambahan sebagai penambah untuk apa yang tadi Ibu Bapak sudah pahami tentang apa itu fiil, yaitu kasih rumus FU3. Fiil, U-nya 3, U-nya 3. Bahwa pertama fiil itu menunjukkan perbuatan, ya. Yang kedua menunjukkan ada waktu. Yang ketiga ada pelaku. Untuk waktu nanti itu berkaitan dengan madin atau mudhari, ya. Kalau untuk perbuatan itu berkaitan dengan makna kata, sedangkan untuk u yang ketiga, pelaku, berkaitan dengan domir yang ada di dalam kata tersebut. Karena setiap fiil pasti, ya, setiap fiil pasti terkait dengan domir. Ya, setiap fiil pasti terkait dengan domir. Yang Ibu Bapak sudah terbiasa berlatih sebagai untuk mengenali domir masing-masing kata. Nah, coba kita lanjutkan tadi diskusinya. Untuk ajib Bu Penny Sri Astuti, ini domirnya apa kira-kira? Kita kembali siapa? Ada ide, Bu? Ibu bikin ini aja, Bu. Bikin apa namanya standar pribadi. Saya akan mengusahakan menjawab setelah berpikir sekian menit. Kalau nggak ketemu, saya akan serahkan kembali gitu. Biar kita maju mundurnya, biar fleksibel. Supaya Ibu jangan terus-terusan ditunggu dan teman-teman juga tidak terlalu lama menunggu. Kalau sudah sekian lama Ibu merasa nggak ada nih, nggak ketemu nih jawabannya, sampaikan saja Ibu supaya kita bisa ajak teman-teman yang lain berdiskusi. Ada kendala dengan Bu Penny? Bapak, Afwan, sepertinya sinyalnya, karena dia still Pak, gambarnya berarti dia ada gangguan. Baik, kita kalau begitu Ibu Bapak yang lain, ayo kita lanjutkan diskusi tadi. Apa domirnya untuk ajib? Apa? Domirnya untuk anta itu. Apa domirnya ajib? Ditujukan kepada orang yang domir anta. Ya, domirnya apa? Anta. Ya, baik. Domir anta itulah yang kita sebut sebagai pelaku. Nah, itu tadi kemudian berkaitan dengan itu, maka anta itulah yang sebagai fa'ilnya.
Jadi ajib tadi pemahamannya ini adalah fiil fa'il, ajib fiilnya, kemudian fa'ilnya adalah domir anta yang kita pahami dari ungkapan tersebut. Oke, terima kasih. Itu Pak Idham, sumbangan dari Pak Idham tadi bahwa ajib adalah fiil fa'il. Silakan Ibu, Bapak yang lain dari Pancasila kita. Ya, dari Pancasila kita, selain fiil fa'il apalagi yang terlihat di sana? Selain dari Pak Idham, biar yang lain punya kontribusi dan menguatkan yang lain. Ada harfun jar. Pilihannya itu ya tadi ya Pak ya. Pilihannya tadi ya. Apakah mubtada khobar ataukah fiil fa'il ataukah mudhof ilaih ataukah man'ut na'at ataukah jar majrur. Jadi begitu ya ininya rumusannya. Menurut kami ada jar majrur itu, Ustaz. Ya, bagus. Misalnya, Yang mana jar majrurnya? Anil as'ilati. Iya, bagus. Ini sayang sekali Bu Penny ya, Bu Penny tidak mendengar kita. Tapi nanti insya Allah di rekaman biar beliau bisa ikuti. Maka ya setelah tadi ajib kita tuntas pakai ilmu fiil dan fa'il, maka anil as'ilati bisa kita tuntas membacanya lengkap dengan ilmu jar majrur. Terima kasih Pak Nur Alam untuk bantuannya. Oke. Berikutnya Ibu, Bapak yang lain silakan kontribusinya. Selain tadi Pak Idham dan Pak Nur Alam, silakan. Apalagi yang terlihat di situ? Clue ya, apa bahasanya? Kita coba bantu dengan beberapa pemandu ya, beberapa unsur tertentu yang insya Allah Ibu Bapak ini sudah sangat familiar dan bisa jadi ini sudah sangat berlimpah ya, sangat berlimpah informasinya. Pak Hermanto ya sebagai contoh ya. Kata al-as'ilah itu diawali dengan alif lam atau tidak? Iya. Oke, bagus ya. Istilahnya apa Pak kalau diawali dengan alif lam? Ini apa namanya? Kata benda ya. Istilahnya, bukan jenisnya ya, bukan jenisnya ya, bukan jenisnya. Istilahnya kalau ada isim yang diawali dengan alif lam, itu istilahnya apa? Nakiroh ya Ustaz ya. Bagus. Kalau ibu-ibu bapak yang lain, apakah ilmunya begitu? Kalau diawali alif lam, istilahnya nakiroh? Tidak, bukan. Bukan. Ma'rifat. Mohon yang sudah kontribusi agak nahan diri ya, supaya ada pemerataan. Ini kita sedang membangun jembatan ya Ibu Bapak. Ya, kita sedang membangun jembatan, informasi, pengetahuan, supaya pembangunan kita itu tidak hanya di Indonesia bagian barat, tidak hanya dekat dengan Jakarta, tapi itu menjadi rahmatan lil alamin. Afwan Ustaz, afwan. Ya mohon ya. Mohon ya. Iya Pak Ustadz, ma'rifat ya? Betul Pak Ustadz, alif lam. Gimana Pak Hermanto? Ya, alif lam itu menandakan dia ma'rifat. Oke, bagus ya. Apa problemnya? Bapak jarang ngucap aja sih sebenarnya. Iya. Bapak jarang ngucap aja, padahal gampang betul kan, saya yakin itu. Ma'rifah nakiroh itu mah gampang banget ya. Apa Bapak merasa itu sulit? Ya, tadi nggak terpikir Pak Ustadz. Ya, gitu ya. Karena jarang ngucap aja gitu. Oke, baik ya. Itu makrifah gitu ya. Bagaimana dengan kata al-atiyah? Apakah makrifah juga? Seharusnya iya nih karena al. Sederhanakan aja jawabannya. Sederhanakan saja jawabannya. Supaya jangan terlalu banyak yang kita pikirkan. Apakah al-atiyah juga ma'rifah? Bapak cukup mengatakan iya atau tidak gitu. Iya Pak. Oke, sudah kan selesai ceritanya. Nggak pakai seharusnya,
semestinya kayak gitu tuh lama itu ceritanya. Iya. Nah, walaupun mungkin dalam hati ingin mengatakan mungkin makrifah, mungkinnya nggak usah disebut gitu ya. Iya. Ya gitu ya makrifah. Baik, kita lanjut ya. Al-as'ilah sepengamatan Bapak ini mudzakkar apa muannats? As'ilah. Mu'anas. Oke. Baik. Bagaimana dengan al-atiyah? Al-atiyah sepengamatan Bapak ini mudzakkar apa muannats? Iya, mu'anas, Ustaz. Iya, bagus ya. Jadi kita sudah dapat beberapa clue ya, beberapa pemandu, beberapa kata kunci dari ketika kita mengamati al-as'ilah dan ketika kita mengamati al-atiyah. Pertama bahwa al-as'ilah itu ma'rifah, al-atiyah juga ma'rifah. Yang kedua, al-as'ilah itu mu'annats, al-atiyah juga mu'annats. Coba Pak Hermanto gitu ya, dengan segala informasi yang yang Bapak pernah dapat di tingkat sebelumnya, kalau dia fenomenanya seperti ini, sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'annas, berderetan, itu apakah itu menjadi penciri untuk mubtada khobar atau fi'il fa'il, ataukah mudhof ilaih, ataukah man'ut na'at, ataukah jar majrur? Apa ya? Apa tadi keluhnya apa Pak? Pencirinya apa tadi Pak? Pencirinya? Apa tadi ciri-cirinya Pak? Sama-sama apa tadi Pak? Sama-sama ma'rifah. Iya, sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'annats, gitu ya. Ya. Apakah itu membantu kita, Bapak? Apa yang Bapak ingat gitu? Itu arahnya, kecenderungan arahnya ke mubtada khobar, atau fi'il fa'il, atau ke mudhof ilaih, atau ke man'ut na'at, atau ke jar majrur. Kita hitung sampai 5 ya, untuk Bapak membuat keputusan. Na'at man'ut gimana, Pak? Oke, bagus. Jadi mana naatnya, mana man'utnya, Pak? Mana naat, mana man'utnya? Al-istiyah. Al-as'ilah. Al-as'ilah. Al-as'ilah itu adalah apanya? Ini man'utnya. Oke, bagus. Terus? Terus al-atiyahnya? Aduh. Salah Ustadz ya. Entar Pak, jangan buru-buru ya. Iya. Mohon maaf ya, jangan buru-buru soal salah benar, ini mah soal kehidupan, soal hidup sosial ya, hidup sosial bukan soal salah benar, tapi bagaimana soal kita berubah, memahami dan meningkatkan. Kalau al-as'ilah adalah man'ut, berarti al-atiyah adalah
Naat. Iya, bagus ya. Bapak kalau baca bahasa Arab dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri, Pak Ustadz. Oke, dari kanan ke kiri. Berarti istilahnya apa, Pak? Baca Naat dari kanan man'ut kemudian ya. kiri. Apa? Mestinya ya naat baru man'ut ya, Pak. Oh, Bapak mau ubah? Ya, Bapak mau ubah? mau dibalik. Oke, silakan. Silakan. Jadi al-as'ilah ini apanya, Pak? As'ilah itu naatnya. Iya, baik. Nggak apa-apa, Pak. Oh. Jadi Bapak itu soal salah benar nggak usah diucap ya. Soal salah benar nggak usah diucap. Tapi kita yang penting kan ada kesadaran ya. Ada kesadaran yang kita bangun bersama, yang kita sadari bersama. Ya, saya kasih warna yang berbeda ya, Pak. Iya, Pak. Al-as'ilah adalah man'utnya. sama dong kayak tadi. Katanya Bapak mau ubah. Aduh, kok jadi kacau gini. Tarik napas dulu, Pak. Bapak jadi mau ubah apa tidak? Ya, mestinya yang ini naat man'ut itu Iya. naat dulu baru man'ut, Pak. Oke, Ya. silakan. Jadi al-as'ilah sebagai apa? As'ilah jadi man'ut. Sama dong kayak tadi, Pak. Harusnya gimana, Pak Ustadz? Nyerah. Enggak, jangan bicara soal seharusnya. Menurut Bapak aja. Nanti kita akan ketemukan kata kuncinya nanti. Jadi al-as'ilah sebagai apanya nih, Pak? Al-as'ilah sebagai Al-as'ilah sebagai naat. Iya, oke. Al-itiyah sebagai Al-atiyah gitu. Al-atiyah sebagai man'ut. Iya, bagus gitu ya. Pak Hermanto, kalau Iya, untuk kata naat, Bapak punya sinonimnya enggak? Ada persamaan lainnya enggak untuk kata naat? Misalnya seperti kalau kita bilang ini misalnya, kalau kita mengatakan apa sih yang sinonim dalam bahasa senang misalnya, senang itu sinonimnya gembira ya, kira-kira gitu. Ya. Kalau naat sepengetahuan Bapak sinonimnya apa? Apa sifat apa ya? Lupa. Oke, bagus ya, sifat ya. Jadi naat itu istilah lainnya atau sinonimnya adalah sifat gitu ya. Baik, mari kita lihat ya. Bapak sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya, Pak Hermanto? Siap. Oke, bagus. Bapak puasa enggak hari ini? Hari ini enggak, tidak. Pak. Kalau bisa minum dulu, Pak. Kalau bisa ada yang bisa diminum, minum dulu, Pak. Mari kita lihat. Tadi man'ut, kemudian naat. Kemudian berkembang lagi berubah, naat, kemudian man'ut. Oke, bagus. Kemudian kita berkembang lagi ilmunya bahwa naat itu sinonimnya adalah sifat. Mari kita lihat berikutnya. Pak Hermanto dan yang lain juga, walaupun saya tidak sebut namanya, ini hanya sampel. Tadi al-as'ilah itu artinya apa? Kalau ajib kan tadi artinya jawablah ya. Ajib kan tadi maknanya jawablah. Al-as'ilah apa maknanya? Soal ya. Iya, bagus ya, soal. Coba. Pak Hermanto, apakah soal itu sifat? Apakah soal, ketika Bapak mendengar kata yang bermakna soal,
Apakah soal itu sifat? Apakah soal itu seperti bagus, ya, jelek, panjang, pendek, dalam arti sifat? Bukan, Pak. Bukan, oke, bagus. Iya. Kalau dia sifat, apakah cocok menjadi naat? Kalau dia bukan sifat, ya, kalau dia bukan sifat, apa cocok menjadi naat? Tidak. Tidak cocok. Jadi, Pak Hermanto dan ibu-ibu, bapak selainnya, ini kelihatannya ibu bapak, mohon maaf ya kalau bahasanya ini adalah, ini menjadi korban dari kebiasaan yang tidak bagus dari guru-guru kita. Apa maksud saya? Guru-guru kita memang sering mengatakan naat man'ut. Sering mengatakan apa? Naat man'ut. Padahal kalau kita lihat urutannya, yang pertama itu adalah man'ut, kemudian diikuti oleh naat. Jadi ibu bapak supaya tidak sering menjadi masalah seperti ini, maka sebaiknya ini biar tidak terjadi masalah seperti ini, sebaiknya istilahnya jangan naat man'ut lagi, tetapi man'ut naat. Apa istilahnya? Man'ut naat. Nah, begitu ya. Supaya jangan sering kejadian seperti ini, Pak Hermanto. Iya, Ya. Pak. Kalau udah pinter sih nggak masalah. Guru-guru kita orang-orang pinter. Nggak masalah beliau mengatakan naat man'ut kebolak-balik begitu. Tapi bagi kita orang awam yang baru belajar bahasa Arab, rasanya lebih cocok kita menyebutnya man'ut naat daripada naat man'ut. Sama dengan kalau kita berkata begini. Kalau kita mengatakan fi'il fa'il, mana yang muncul duluan? Kalau kita mengatakan fi'il fa'il, mana yang muncul duluan? Apakah fi'ilnya ataukah fa'ilnya? Ibu bapak sekalian, File-nya. Fa'il, Pak, fa'il. mestinya yang muncul duluan adalah fi'ilnya. Oh. Ya, yang muncul duluan adalah fi'ilnya. Baru muncul fa'ilnya. Karena itu istilahnya adalah fi'il fa'il. Kalau kita mengatakan mubtada khobar, mana yang muncul duluan? Mubtada. Mubtada'nya dulu, baru muncul khobar. Karena itu istilahnya adalah mubtada dan khobar. Ketika kita mengatakan mudhof ilaih, mana yang muncul duluan? Mudhofnya dulu atau mudhof ilaihnya dulu? Mudhofnya dulu. Karena itu kita istilahnya mudhof ilaih. Ketika kita mengatakan jar majrur, mana yang muncul duluan? Jarnya dulu apa majrurnya yang duluan? Ya. Karena itu kita mengatakan jar majrur. Ini entah mengapa, bagaimana ceritanya, kok untuk yang satu ini, padahal yang muncul duluan adalah man'ut, baru kemudian naat, kok istilahnya beda sendiri, menjadi naat man'ut. Kita-kita ini yang nggak begitu teliti, yang nggak begitu cerdas, secerdas guru kita, akhirnya sering ketukar. Naatnya dulu, baru man'ut. Contohnya apa? Al-as'ilah, al-atiyah, gitu. Jadi al-as'ilah disebut naat, al-atiyah disebut man'ut. Padahal al-as'ilahnya adalah man'ut, al-atiyahnya adalah naat. Karena itu ibu bapak, ini saran saya untuk ibu bapak yang kecerdasannya tidak setinggi guru-guru kita, gitu, yang tidak setinggi guru-guru kita, ya. Sebaiknya kita pakai istilah man'ut naat. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih Pak Hermanto. Nah, baik, sekarang mari kita simpulkan dari pelajaran kita tadi. Ini alhamdulillah Bu Penny Sri Astuti sudah bergabung lagi bersama kita.
Ya, jadi begini ceritanya. Dari 5 pokok yang kita sebut dengan Pancasila baca, ya, Pancasila membaca, ada 3 yang muncul. Dari ajib, ya, dari ungkapan ajib tadi muncul fiil dan fa'il. Ya, ajib, fiil dan fa'ilnya adalah domir anta. Kemudian berikutnya itu dari Pak Idham sumbangannya. Yang berikutnya adalah anil as'ilati. Ini yang muncul adalah jar majrur. Jar ha'an adalah harfu jarnya, ya. Itu fiil, fa'il. Kemudian yang kedua ini sumbangan dari Pak Nur Alam. Anil as'ilati, karena itu bacanya ti ujungnya. Ini ada jar annya. Kemudian al-as'ilah majrurnya. Kemudian berikutnya yang ketiga ini adalah hasil dari olah pikir Pak Hermanto. Ya, olah pikir Pak Hermanto yang muncul adalah yang muncul berikutnya adalah man'ut na'at. Di mana al-as'ilah sebagai man'utnya, ya. Man'ut itu yang disifati, yang diterangkan sifatnya. Man'ut, kemudian al-atiyah ini sebagai na'atnya, ya. Al-atiyah ini sebagai na'atnya. Jadi ada berapa? Ada 3 yang muncul. Ya, ada yang 3 yang tidak muncul apa? Yang tidak muncul adalah mubtada khobar. Ya, yang tidak muncul mubtada khobar. Mengapa? Karena ini kan jumlahnya fi'liyah, gitu ya. Kalau jumlah fi'liyah berarti bukan ismiyah. Kalau bukan ismiyah berarti tidak ada mubtada khobar. Begitu ilmunya. Kemudian yang berikutnya yang mirip dengan man'ut na'at adalah mudhof ilaih, tidak muncul di sini. Karena apa? Kalau mudhof ilaih itu bukan sifat, sedangkan na'at itu sifat. Jadi itu penting tadi Pak Hermanto memunculkan kata sifat, itu menjadi pembeda nanti. Kalau mudhof ilaih tidak ada na'at di keduanya, sedangkan man'ut na'at sesuai dengan namanya ada sifat di kedua. Baik, Ibu Bapak sekalian. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, kita bahas itu dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke baris berikutnya. Ada komentar, pertanyaan, dan sebagainya? Oke. Baik, yang berikutnya. Setelah Bu Penny, siapa yang akan membaca nomor 1? Nur Alam. Silakan, Pak Nur Alam. Maza fa'alta iza aradta an tusalliya. Oke, bagus. Apa maksudnya pertanyaan ini, Pak? Mengapa dari maza? Mengapa melakukan dengan masa Pak Alta, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Pak Alta? Anda lakukan iza dengan sholat. Apa Pak yang ditanyakan? Ya, pada intinya pertanyaannya mengenai apa yang kerjakan Pak Alta, Anda kerjakan. Iza apabila aradta antusolia untuk sholat. Iya, baik. Jawabannya apa kira-kira Pak? Jawabannya masa Pak Alta?
Wudhu. Sholaita ya al-wudu. Coba kalau jawabannya lengkap gimana? Ini kan Qabla. apa yang Anda lakukan, pakai bahasa Indonesia saja Pak, biar menunjukkan bahwa Bapak paham. Apa yang Anda lakukan ketika hendak sholat? Coba bahasa Indonesia saja. Saya akan lakukan ketika sholat adalah berwudu. Ini ketika sholat atau hendak sholat, Pak? Masa Wudu itu ketika sholat apa sebelum sholat? apabila sholat. Itu artinya wudu itu ketika sholat atau ketika mau sholat? Qabla, sebelum sholat. Wudu, qabla kira-kira sholat. gimana jadinya? Kalau mau sholat, Iza bahasa Indonesia saja sholat. Pak, bahasa Indonesia saja Pak, bahasa Indonesia saja. Iza mau sholat, maka Bahasa Indonesia berwudu. saja Pak. Apabila ingin sholat, berwudu lah. Ini yang ditanya Bapak, ini yang ditanya Bapak. Kan Anda, berarti jawabannya kan saya, gitu. Coba gimana? Bahasa Indonesia aja dulu, bahasa Indonesia aja dulu. Ini belajar berbahasa Indonesia dulu. Saya sholat. Coba Pak, saya ulang lagi ya Pak. Gini pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan apabila Anda hendak sholat? Saya akan lakukan hendak sholat adalah bahasa Indonesianya juga lucu ya bahasa Indonesianya. Saya lakukan hendak sholat. double. Bahasa Indonesianya juga ini, apalagi nanti kalau bahasa Arab ya akan tambah lucu lagi nih kedengeran. Baik, gitu. Tapi kira-kira paham ya itunya ya? Intinya jawabannya. begitu. Cuman mengungkapkannya yang belum biasa ya mengungkapkannya ya. Nah, Grogi Pak, grogi. Iya, apalagi ditambah grogi itu. Baik, kita coba berikutnya. Coba berikutnya. Yang nomor 2. Siapa yang mau berlatih membaca nomor 2? Saya Pak Ustaz. Siapa? Maaf, minum air. Siapa? Anak Nomor 2. Pak Yasir tadi ngomong Pak. Pak Yasir, silakan Pak Yasir. Tapi bareng tadi. Limada kak roa. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an taudo lil sholata. Ya, bagus. Ya. Pak Yasir, ya. Ini kata terakhir, dugaan Bapak itu satu kata apa lebih dari satu? Itu satu kata apa lebih dari satu? Dugaan Bapak. Tawadol sholat. Yang saya lingkari, Bapak lihat layar kah? Sholata. Itu satu kata apa lebih dari satu kata dugaan Bapak? Kita coba 2, Pak. Iya, yang pertama apa, Pak? Yang pertama di sholat. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama sholat. Yang kedua apa, Pak? Itu ada tak itu, Pak. Tak itu satu kata. Ya, jadi maksudnya sholatmu gitu ya, Pak. Pak, tak itu satu kata. Iya, Pak. Oke, bagus. Apa sih artinya tak doang?
Pak, itu kayak domir tuh Pak, domir tak. Domir. Domir. Coba Pak, coba lihat nih di atas ya, di atas ya, ini. Itu yang tak domir yang mana Pak? Ada di situ. Yang terakhir Iya. itu Pak. Bapak melihatnya sama, yang tak di atas sama tak di bawah. Oh beda Pak. Nah, beda. Berarti kesimpulannya cocoknya nggak sama dong kalau begitu. Iya Pak, iya Pak. Coba dilihat lagi. Itu kata terakhir yang saya lingkari, itu berapa kata? Berarti satu kata Pak. Oke, bagus. Ibu Bapak yang lain, itu kata yang saya lingkari itu berapa kata? 2. 2. Apa yang pertama? Li. Oke, bagus. Ini yang kurang dipahami oleh Pak Yasir. Oke. Kalau begini kan Bapak bisa baca lebih tepat lagi kalau paham bahwa ini yang saya tulis, yang saya lingkari terakhir itu hakikatnya itu 2 kata. Nah, kalau begini bagaimana bacanya Pak Yasir? Itu tirasolah Pak. Ini huruf yang pertama yang saya tulis huruf apa Pak? Huruf lam. Apa? Bacanya apa? Apa fathah, apa dhammah, apa kasroh? Li. Lam itu barisnya fathah, apa dhammah, apa kasroh? Fathah Pak, ilasolah. Iya, bagus. Ibu Bapak, Pak Yasir ingat harfu jar nggak Pak Yasir? Ingat Pak. Iya. Yang Bapak ingat harfu jar itu la apa li? La juga harus jar Pak. Bapak punya contoh nggak harfu jar yang la? Bola itu artinya tidak ya. Li Pak, yang li. Iya, bagus. Suprit begini, lama nyarinya karena kebanyakan tumpukan informasinya Pak Muhammad Yasir nih. Apa jadinya kalau begitu? Maka kalau digabung jadinya? Li salat. Li solati. Nah, begitu. Iya. Tapi sayang Ibu Bapak sekalian, waktu kita terbatas sehingga tidak tuntas kita bahas dengan soal-soal nomor yang lain. Pilihannya ada 2 Ibu Bapak. Hari Jumat, mohon maaf ini waktunya lewat. Hari Jumat kita akan belajar kitabah, ya, belajar kitabah. Kalau bisa dicoba pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 6 itu coba ditulis ulang, kemudian jawabannya ditulis. Ya, yang penting ada itu soal jawabannya seperti apa itu nggak apa-apa, nggak persoalan ya, nggak apa-apa, nggak persoalan. Yang penting, tapi kalau kali ini kita pakai bahasa Arab ya karena menulisnya bahasa Arab. Jadi yang latihan Hamzah di nomor 6 itu ada 7 pertanyaan, Ibu Bapak tulis ulang. Ya, jadi ini bisa 2 halaman ya. Sebelah kanan itu pertanyaannya, sebelah kiri adalah jawabannya. Pada hari Jumat, insya Allah pada Yaum Al-Kitabah, kita akan lihat apa jawaban yang bisa diungkapkan. Dari mana tahu jawabannya? Berdasarkan bacaan yang sudah kita kaji bersama-sama. Ada pertanyaan untuk memperjelas maksud latihan ini? Ya. Baik. Cukup Idzan, jelas. iktafaina bihadzal qadar lil yaum. Insyaallah sanastamiru darsana fi yaumil arbi'a al-muqbil biiznillah. Atamanna annakum tahduruna fi dzalikal yaum. Mudah-mudahan hari Jumat yang akan datang Ibu Bapak berkenan untuk hadir ya, supaya jangan yang membesar adalah khawatir sehingga tidak bergabung lagi. Ibu Bapak, kalau ada kira-kiranya pada saat diskusi itu Ibu Bapak mengalami kendala yang tidak memungkinkan untuk lanjut lagi, sampaikan saja kepada kami. Katakan Pak Guru sudah mandek, Pak Guru nggak ada ide lagi, sampaikan saja, jangan sungkan-sungkan. Karena kalau sudah sampai begitu, maka saya akan pindahkan ke
teman-teman yang lain. Jangan dipendam sendiri, diem aja begitu, Ya. seolah-olah sedang distrap, seolah-olah sedang dihukum. Itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Seperti Bu Penny tadi diem aja, ternyata sinyalnya yang bermasalah. Taib, iktafaina bihadzal qadar. Wahaya nashkurullah azza wa jalla bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf waktunya lewat karena tadi menunggu berapa kata. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.